Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses data mining dan knowledge discovery in database. Satu, data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Proses data. Yang kedua, pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga, transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat, data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Yang kelima, interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 6. Fase Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). 1. Fase pemahaman bisnis (Business Understanding Phases). A. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. B. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. C. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fase pemahaman data (Data Understanding Phase). A. Mengumpulkan data. B. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. C. Mengevaluasi kualitas data. D. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Yang ketiga, fase pengolahan data (Data Preparation Phase). A. Siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. B. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. C. Dilakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. D. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Yang keempat, fase pemodelan (Modeling Phase). A. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. B. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. C. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin digunakan pada permasalahan data mining yang sama. D. Jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Yang kelima, fase evaluasi (Evaluation Phase). A. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. B. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. C. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. D. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Yang keenam, fase penyebaran (Deployment Phase). A. Menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. B. Contoh sederhana penyebaran, pembuatan laporan. C. Contoh kompleks penyebaran, penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Data mining, pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, estimasi. Yang ketiga, prediksi. Yang keempat, klasifikasi. Yang kelima, pengklasteran. Yang keenam, asosiasi. Pengelompokan data mining. Yang pertama, deskripsi. Proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Untuk tugas pengumpulan suara mungkin dapat menentukan
keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Ketiga, prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh, A. Prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. B. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Yang keempat, klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.